Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Nandur. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang pupuk dasar pada tanaman cabai rawit dengan tujuan menggemburkan tanah, menyuburkan tanah dan juga nantinya cabai rawit kita supaya berbuah lebat. Jadi itu tujuannya. Oke, mungkin banyak dari teman-teman yang bertanya, apa itu pupuk dasar? Nah, pupuk dasar adalah pupuk yang diaplikasikan sebelum tanam. Jadi pupuk yang diaplikasikan sebelum tanam. Tujuannya untuk memperkaya unsur hara dan meningkatkan kesuburan tanah. Nah, setidaknya 3 itu yang perlu teman-teman ketahui tentang pupuk pupuk dasar, yaitu diaplikasikan sebelum tanam, terus memperkaya unsur hara, meningkatkan kesuburan tanah. Oke, kita lanjutkan setelah pupuk dasar, apa itu pupuk dasar sudah terjawab, kita lanjutkan pada poin kedua, yaitu racikan pupuk dasar. Nah, racikan pupuk dasar ini saya bagi menjadi 3 bagian sekaligus bagaimana cara pengolahan lahannya. Jadi atau pengolahan tanahnya. Jadi teman-teman silahkan simak sampai habis supaya tidak gagal paham. Oke teman-teman, kita ke racikan yang pertama atau racikan yang paling ekonomis dan paling digemari oleh para petani karena bahannya simpel. Oke, di proses awal yang perlu kita lakukan yaitu penggemburan tanah secara keseluruhan. Boleh memakai mesin bajak, mesin kultivator, ataupun secara manual yaitu memakai cangkul. Silahkan dikondisikan sesuai dengan kemampuan teman-teman semuanya. Lanjutkan setelah melakukan penggemburan secara keseluruhan, kita taburi dengan kapur dolomit. Semakin banyak semakin bagus untuk dosis kapur dolomitnya. Kalau memang pH-nya masih di bawah 6,5, silahkan kapur dolomitnya dipertebal ya teman-teman. Oke, lapisan pertama ini adalah proses pembentukan gulutan ataupun bedengan. Jadi sebelum bedengan dibentuk, di tengah-tengah yang nantinya akan jadi gulutan, kita taburi dengan pupuk fosfor atau fosfat. Untuk merek dagangnya bebas ya teman-teman. Pupuk fosfor itu seperti apa Bang? Seperti apa Bang? Pupuk fosfor itu seperti SP36, Vertipos, TSP dan lain sebagainya. Itu pupuk fosfor. Kita taburi ke tengah-tengah gulutan. Untuk ketebalannya bebas. Semakin banyak, semakin tebal, semakin bagus. Nah, sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu setelah kita melakukan penaburan pupuk fosfor ini, kita tinggikan atau kita tutup dengan tanah setebal 20 sentimeter. Nah, dilanjutkan pada lapisan kedua. Jadi setelah kita tutup dengan tanah, lanjutkan taburi lagi dengan kapur dolomit. Tujuannya supaya pH tanah kita nantinya berada di pH yang normal. Nah, setelah menaburi kapur dolomit ini, kembali kita lapisi dengan tanah sebanyak 20 sentimeter. Begitupun pada lapisan ketiga. Jadi banyak yang teman-teman yang bertanya seperti ini. Kenapa Bang harus dilapisi fosfor, dolomit, baru fosfor lagi? Ini untuk menunjang ya teman-teman, untuk menunjang kebutuhan unsur hara fosfat di dalam tanah kita. Karena unsur hara fosfor ini sangat baik untuk tanaman, baik itu perakaran, membantu untuk fotosintesis juga dan juga kekuatan bunga dan buah supaya tidak rontok. Makanya dilapisi sampai 2 kali. Ini yang saya rekomendasikan. Nah, setelah melakukan penaburan pupuk fosfor yang lapisan ketiga ini, kita lanjutkan lagi menutup tanah setebal 20 sentimeter. Dan tinggi gulutannya itu minimal 60 sentimeter. Jadi disesuaikan ya teman-teman, kalau saya minimal, ini menurut saya ya, minimal tinggi gulutannya itu 60 sentimeter. Kalau misalnya lahan teman-teman ada di lahan sawah, lebih tinggi lagi tidak apa-apa, malah lebih bagus. Itu untuk racikan yang pertama. Nah, setelah kita melakukan tahapan ini, tahapan lapisan pertama, kedua, dan ketiga ini, kita tutup gulutannya ya teman-teman. Kita tutup gulutannya dengan mulsa. Sebelum kita menutupnya, kita usahakan menyiramnya dengan IM4 ataupun jambu trichoderma dan bakteri pengurai lainnya. Jadi sebelum ditutup kita siram terlebih dahulu dengan IM4 yang dicampur dengan air, baru kita tutup. Lalu kita diamkan selama 1 bulan. Jadi itu untuk racikan yang pertama. Kita lanjutkan ke racikan yang kedua.
Oke teman-teman, kita lanjutkan pada racikan kedua. Racikan kedua prosesnya hampir sama dengan racikan yang pertama, cuma bedanya di bahan-bahan. Yang perlu kita lakukan yaitu penggemburan tanah secara keseluruhan, di lahan kita, baik manual ataupun memakai mesin. Yang, kedua, setelah kita melakukan penggemburan, kita lakukan juga penaburan kapur dolomit dan kohe atau kotoran hewan ataupun kompos ya teman-teman, bisa memakai kohe atau kompos. Kohe itu apa Bang? Kotoran hewan. Kompos itu apa Bang? Kompos itu adalah bahan-bahan organik yang kita fermentasi baru kita aplikasikan. Nah, untuk kohenya usahakan kohe yang sudah, terfermentasi ya teman-teman, jangan, kohe yang masih mentah karena nantinya akan ada banyak masalah ketika, kita kurang dalam memfermentasi kohe tersebut. Nah, setelah pengemburan tanah menaburi kapur dolomit secara merata, baru kita lakukan, pembentukan gulutan. Sebelum membentuk gulutan ini kita taburi dahulu di tengah-tengah gulutan nantinya dengan fosfor atau dengan SP36, dengan Vertipos. Nah, kita taburi secukupnya, lalu kita tambahi juga dengan kotoran hewan lagi. Nah, kotoran hewan ini teman-teman sangat, membantu untuk memperkaya unsur hara sekaligus bisa, menjadi tempat yang baik untuk mikroba baik dalam tanah kita. Setelah, kita menambahkan kohe, fosfat dan kohe ini, baru kita, tutup dengan tanah setebal 20 sentimeter, itu untuk lapisan pertama. Lapisan kedua yaitu kapur dolomit dan arang. Nah, untuk arangnya ini bisa memakai arang sekam, bisa memakai tepung arang. Itu yang teman-teman punya yang mana untuk di lapisan kedua. Setelah pemberian dolomit dan arang ini baru kita, tutup dengan tanah setebal 20 sentimeter. Nah, setelah itu, kita lanjutkan ke lapisan ketiga. Di lapisan ketiga ini kita aplikasikan kembali pupuk fosfor. Kalau di lapisan pertama fosfor, lapisan ketiga kita, beri kembali pupuk fosfor. Jadi P ini adalah fosfor ya teman-teman, bagi teman-teman yang belum tahu. Nah, setelah mengaplikasikan pupuk fosfor ini baru kita lakukan kembali yaitu pengurukan dengan, ketinggian 20 sentimeter. Jadi totalnya lapisan pertama, lapisan kedua, dan lapisan ketiga ini adalah 60 sentimeter. Boleh lebih tinggi lagi tidak apa-apa yang teman-teman tergantung kondisi lahannya, gampang menggenang atau tidak. Kalau memang lahannya sawah silahkan lebih ditinggikan untuk gulutannya. Namun lapisannya tetap seperti ini. Kenapa ada 3 lapisan? Itu adalah untuk menunjang pertumbuhan tanaman cabai rawit kita nantinya. Nah, setelah, kita melakukan, lapisan pertama, kedua, dan ketiga ini, baru kita siramkan IM4 ya teman-teman. IM4 ataupun, jamur Trichoderma dan bakteri pengurai lainnya. Kita siram terlebih dahulu, baru kita tutup dengan, mulsa ya teman-teman. Baru kita tutup gulutannya secara keseluruhan itu, gulutan yang sudah terbentuk kita tutup dengan mulsa dan diamkan selama 1 bulan untuk, proses fermentasi. Itu untuk racikan kedua. Jadi bedanya racikan pertama yang dan kedua itu adalah penambahan kohe ini ya teman-teman, kohe atau kompos dan arang. Jadi ada, 2 bahan ya di sini ya teman-teman yang, kita aplikasikan yaitu arang dan kohe ataupun kompos. Bedanya pada racikan yang pertama. Kita lanjutkan pada racikan ketiga. Oke teman-teman, untuk yang ketiga atau racikan yang ketiga yang, bisa kita gunakan, yaitu kapur dolomit dan penambahan-penambahan lainnya. Untuk tahapannya yaitu tahap pertama yaitu kita harus melakukan penggemburan tanah secara keseluruhan. Setelah itu kita taburi dengan kapur dolomit, kohe ataupun kompos secara merata. Jadi kapur dolomitnya ditabur, terus kohenya ditabur, secara merata ke lahan kita. Baru kita lakukan pembentukan gulutan. Nah, sebelum gulutan dibentuk kita, taburi dengan pupuk fosfat ataupun fosfor ditambahkan dengan pupuk kalium. Untuk fosfatnya bisa memakai SP36, TSP, merek dagangnya bebas ataupun Vertipos. Nah, untuk kaliumnya ini bisa memakai KCl ya teman-teman. Jadi kalium tunggal, merek dagangnya bebas. Nanti saya, kasih gambarnya di,
video ini di samping layar, untuk merek-merek dagang KCL. Ditambahkan juga dengan kohe ataupun kompos untuk di lapisan pertama. Baru setelah melakukan lapisan pertama ini kita bentuk gulutannya setinggi 20 senti, jadi minimal 20 sentimeter. Lanjut kita di lapisan kedua, setelah kita uruk dengan tanah 20 sentimeter, dilanjutkan dengan pemberian kapur dolomit di atasnya. Jadi kapur dolomit ditambahkan dengan arang, baik itu arang sekam ataupun tepung arang kayu yang sudah kita haluskan, itu bebas ya teman-teman. Nah lanjutkan pada, sebelum kita melanjutkan ke lapisan ketiga, jangan lupa teman-teman ya untuk menutupnya dengan tanah setinggi 20 sentimeter. Nah baru kita lanjutkan pada lapisan yang ketiga. Lapisan yang ketiga ini bahannya yaitu, fosfor ataupun fosfat ditambahkan dengan kalium. Jadi 2 kali aplikasi pupuk fosfor ataupun pupuk kalium. Nah, untuk keunggulan dari racikan yang ketiga ini yaitu ada penambahan pupuk kalium. Pupuk kalium sendiri sangat membantu, tanaman dalam memproduksi buah, entah itu, tingkat kematangan buah, ukuran buah, dan lain sebagainya ya teman-teman, terbantu termasuk untuk, menunjang pertumbuhan tanaman. Makanya untuk racikan ketiga ini biayanya akan lebih nambah lagi karena, kita menambahkan pupuk kalium ini. Oke, setelah lapisan ketiga ini kita uruk dengan tanah setebal 20 sentimeter, baru kita siramkan YM4 minimal ya ini teman-teman, YM4, kalau ada jamur Trichoderma. Jadi jamur trichoderma. Setelah itu baru kita tutup dengan mulsa, diamkan selama 1 bulan ya teman-teman, lebih lama, lebih bagus ya teman-teman. Nah, oke kita lanjutkan ke penutupan atau tahap yang terakhir atau catatan yang perlu teman-teman lakukan sebelum tanam. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri, video ini, sebaiknya teman-teman dengarkan terlebih dahulu ya untuk, catatan pada konten kali ini. Yang perlu teman-teman perhatikan sebelum melakukan, penanaman yaitu cek pH tanah kembali. Jadi pH tanah ini sangat penting. Kalau memang pH tanahnya masih tidak menyentuh dari 6,5 atau masih di bawah 6,5, silahkan lakukan pengocoran asam humat ataupun air rendaman kapur dolomit ataupun air dari, abu pembakaran yang sudah kita rendam. Untuk videonya tentang, pH tanah ini sudah saya upload ya teman-teman di channel ini, silahkan ditonton. Jadi sebelum melakukan penanaman, setelah kita fermentasi 1 bulan, itu kita harus mengecek pH tanahnya terlebih dahulu. Pastikan pH tanahnya itu tidak kurang dari 6,5. Ini menurut saya ya teman-teman, sepengalaman saya ini adalah patokan untuk menjaga tanaman nantinya itu tidak gampang terserang, hama ataupun penyakit tanaman yang nanti bakal menyusahkan kita juga. Oke, teman-teman, mungkin video kali ini segitu saja, semoga membantu ya teman-teman. Jika memang ada pertanyaan ataupun, kata-kata saya kurang jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar. Tanaman sehat, harga bersahabat, kurangi sambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.